guys, sekarang kita ada di Mantiase. Yuk ikutin keseruan kita. Loh, kok tiba-tiba udah sampai aja nih? Kalian kepo nggak gimana perjalanan kita sampai sini? Ikutin terus yuk. Prasasti Mantiase ini terletak di Jalan Alibasa Sentot nomor 751, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam perjalanan menuju Prasasti Mantiase ini, teman-teman harus hati-hati ya, karena jalannya terbilang cukup curam. Jadi, teman-teman harus berhati-hati ketika menuju ke tempat prasasti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Magelang kelas 11B. Di sini kami akan membuat vlog mengenai sejarah Prasasti Mantiase. Sebelumnya, perkenalkan saya Naila Olivia Presensi 23. Perkenalkan, nama saya Rasta Naila Afa, Presensi 29. Saya Sason Raini, Presensi 30. Dan saya Desi Nurhayati Utami, presensi 4. Oh iya, sekedar informasi buat teman-teman, untuk melihat prasasti Mantiase ini tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Cocok banget nih buat kita-kita yang suka sama hal-hal bersejarah. Nah teman-teman, sekarang saya berada di pendopo tempat prasasti Mantiase ini disimpan. Yuk ikutin. Prasasti Mantiase disebut juga sebagai Prasasti Balitung atau Prasasti Tembagakedu. Prasasti ini telah ada sejak tahun 907 Masehi dari Wangsa Sanjaya Kerajaan Mataram kuno. Prasasti ini ditemukan di Kampung Meteseh, Magelang Utara, Jawa Tengah dan memuat silsilah raja-raja Mataram sebelum Raja Balitung. Prasasti Mantiase atau Prasasti Belitung berisi tentang beberapa hal penting yang dapat menjadi sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno. Berikut ini beberapa poin penting dari isi Prasasti Mantiase. Berisi daftar silsilah Raja Mataram kuno sebelum Dyah Balitung memuat informasi bahwa Desa Mantiase ditetapkan oleh Raja Balitung sebagai desa yang bebas pajak. Kisah pemberian hadiah tanah oleh Raja Balitung kepada 5 patihnya yang berjasa bagi kerajaan. Oleh karena itu, pada prasasti ini hanya dicantumkan nama raja yang berdaulat penuh atas seluruh kerajaan. Ada 9 nama raja yang disebut pada prasasti Mantiase dari pendiri Mataram kuno yang berasal dari dinasti Sanjaya hingga Dyah Balitung. Halo teman-teman semua, jadi di sini saya lagi bersama salah satu petugas pengelola Mantiase ini. Dengan Mas siapa ya? Dengan Mas Arif, saya di sini. Nama saya Arif Gunawan. Saya sebagai petugas di kawasan budaya Mantiase. Kapan sih Mas warga itu mengetahui adanya tempat bersejarah ini? Untuk dari warga, pertanyaan untuk warga tahu tempat bersejarah ini atau prasasti Mantiase di sini, itu warga sudah sejak dulu tahu bahwa di sini
ada salah satu benda bersejarah, tapi dulu diawali dari batu lumpang. Jadi warga itu tahunya yang di sini itu yang terletak itu batu lumpang. Jadi belum ada replika prasasti Mantiasihnya di sini. Jadi warga tahu cerita tentang Mantiasih itu jadi tentang cerita turun temurun, cerita semacam mitos seperti itu. Konon katanya itu ada tempat batu buat minum kudanya. Siapa itu namanya? Ki Haji Diponegoro. Ya, itu banyak beberapa warga ya, warga di sekitar Mantiasih ini meyakini bahwa itu batu lumpang yang ada di sana itu buat minumnya kudanya Diponegoro. Di sini kami bantu menjawab ya, untuk sebenarnya tidak salah juga warga ada yang membuat cerita seperti itu, tapi alangkah baiknya kita juga melihat dari bentuknya. Bentuk batu lumpangnya itu kan itu batu besar, terus di tengahnya ada lubangnya kecil, sedangkan kita lihat saja bahwa kuda itu kan mulutnya itu kan besar. Jadi apabila masuk ke dalam lubangnya itu mungkin bisa nyangkut. Kalau nggak nyangkut mungkin satu tegukan udah habis, karena lubangnya itu kan kecil juga. Jadi sebenarnya dari warga itu ceritanya agak melenceng sih, karena dalam cerita yang banyak saya baca itu batu lumpangnya itu diceritakan bahwa itu Sima. Jadi untuk penetapan Sima di batu lumpangnya itu. Nah, Mas, di sini juga bisa terlihat adanya pendopo juga panggung. Nah, tujuan awalnya dari dibentuknya ini tuh apa, Mas? Tujuan awal dibentuknya pendopo di Mantiasih ini sebenarnya memang ini kan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi khususnya bidang kebudayaan itu memberikan fasilitas kepada seniman maupun para pelaku seni, juga tidak terkecuali anak-anak sekolah pun bisa memanfaatkan tempat ini. Jadi kita bahwa yang bisa berkunjung ke Mantiasih itu tidak hanya tahu sejarah tentang Mantiasih, prasasti Mantiasih, juga bisa memanfaatkan tempat ini. Jadi istilahnya tidak hanya datang ke sini bosen gitu. Kita kan kalau ada pendopo, ada panggung yang di belakang ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan seni maupun dari pelajar-pelajar yang memanfaatkan tempat ini. Kalau untuk kalangan-kalangan yang biasanya hadir di sini tuh kalangan dari apa aja, Mas? Kalau yang hadir di tempat ini untuk yang maksudnya memanfaatkan fasilitas ini, kebanyakan itu dominan dari pelajar sama seniman. Senimannya itu kalau pelajar di sini itu dari mereka ke sini ingin tahu sejarahnya, juga ingin memanfaatkan tempatnya untuk berkegiatan mereka, seperti hanya take video kegiatan organisasi sekolah pun juga bisa di sini. Kalau untuk seniman lebih banyak untuk latihan tari sebenarnya dari seniman atau sanggar kebanyakan. Biasanya tuh mungkin orang bakal itu ya, Mas, kayak bertanya-tanya apakah diperlukan biaya untuk mengunjungi tempat ini atau menyewa tempat ini untuk kegiatan yang ingin dilakukan. Untuk di tempat ini kita kan ini pengelolaan dari pemerintah ya, jadi untuk kita di sini free, jadi nggak kena charge ataupun biaya apapun di sini. Jadi bisa, makanya saya bilang dari teman-teman sekolah maupun bisa manfaatkan tempat ini, asalkan nanti kita sesuai SOP. Jadi nanti kita izin dulu ke dinas atau dari petugas bisa juga, dan yang penting kita saling menjaga tempat ini, menjaga kebersihan, ketertiban di lingkungan sini, karena kan ini di tengah kampung juga. Jadi ada apa ya istilahnya, peraturan yang harus ditaati kalau memanfaatkan tempat di sini.
Ya, Mas. Yang terakhir mungkin yang tradisi-tradisi apa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar sini? Kalau tradisi yang sering dilakukan itu tradisi apa ya? Semacam kegiatan rutin atau gimana, Mbak? Ya, rutin. Kegiatan rutin itu kalau di Mantiase yang event tahunan itu di sini dimanfaatkan untuk wayang kulit. Jadi setiap malam 11 April itu diadakan wayang kulit di panggung ini. Wayang kulit semalam itu dalam rangka memperingati hari jadi Kota Magelang. Kalau untuk event-event dari warga setiap minggu Pahing itu diadakan pengajian juga di sini Pendopo. Itu ada event rutin dari warga. Jadi setiap minggu Pahing pasti ada pengajian di sini. Ya, Mas. Jadi cukup sekian pertanyaan yang diberikan. Makasih atas informasinya. Saya juga terima kasih dari teman-teman ini dari SMA 1 ya, Mbak. Iya. Sudah mau berkunjung ke Mantiase. Semoga teman-teman ini bisa apa ya, menularkan sisi baik dari tempat Mantiase ini agar teman-teman bisa berkunjung ke Mantiase, memanfaatkan tempat ini. Di sini tuh ada tempat bagus gitu dari Kota Magelang. Di kota ini ada, mungkin ada banyak teman-teman yang belum tahu ada Mantiase itu isinya apa, sejarahnya, tempat untuk apa. Nanti dari teman-teman ini bisa mungkin memberi teman-teman tahu, biar tahu gitu. Iya. Itu Makasih ya, Mas. Ya, makasih. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang. Nah, di sini saya sedang bersama Kak siapa nih? Robiatul Adabi Al-Qayyim. Nah, di sini Kakak lagi ada kegiatan apa sama teman-teman Kakak? Saya sedang kerja kelompok membuat pop up sosiologi. Terus kenapa sih Kakak itu milih tempat ini buat melakukan kerja kelompok? Karena di tempat ini tuh lebih nyaman, lebih luas gitu. Nah, di sini tuh lebih sejuk juga karena ada lebih luas, intinya lebih sejuk gitu aja. Oke, makasih ya Kak. Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di panggung pertunjukan yang ada di Prasasti Mantiasi. Tahu nggak sih, panggung ini digunakan sebagai apa? Panggung ini digunakan sebagai pertunjukan, seperti pertunjukan seni, seni tari, pertunjukan wayang, dan lain-lain. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di pendopo yang ada di Mantiasi. Pendopo ini sering digunakan untuk masyarakat umum dan sekitarnya sebagai kegiatan seperti kerja kelompok, kegiatan masyarakat, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Magelang kelas 11. Di sini kami akan membuat teman-teman, saat ini saya sedang merasa sendiri. Tengoklah perkenalkan saya Naila Alivia Prinsesi 23. bagi